Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya menjelaskan tentang keseimbangan asam basa, di mana yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian asam basa, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan asam basa, yang ketiga jenis gangguan keseimbangan asam basa, di mana ada asidosis respiratorik, asidosis metabolik, alkalosis metabolik, dan alkalosis respiratorik. Yang keempat, pemeriksaan diagnostik untuk mengetahui keseimbangan asam basa. Sedangkan yang kelima, penata laksanaan pada gangguan keseimbangan asam basa. Baik, saya akan memulai yang pertama tentang pengertian asam basa. Jadi pengertian asam basa adalah kondisi ketika konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi oleh sel sama dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Keseimbangan ini penting untuk tubuh agar proses metabolisme dan fungsi organ berjalan secara optimal. Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai keseimbangan asam basa. Yang pertama, pH normal darah manusia berkisar antara 7,35 hingga 7,45. Paru-paru berperan dalam mengeluarkan karbon dioksida CO2 dari tubuh melalui napas. Ginjal berperan dalam mengeluarkan asam dan menyerap kembali bikarbonat. Asidosis terjadi ketika pH darah kurang dari 7,35, sedangkan alkalosis terjadi ketika pH darah lebih dari 7,45. Pada gangguan keseimbangan asam basa dapat disebabkan oleh gagal jantung, asma, penyakit paru obstruktif kronis, dan gangguan pada sistem saraf dan otot. Gejala gangguan keseimbangan asam basa adalah tubuh akan lemah, mengantuk, dan bingung. Dalam kasus yang parah, gangguan keseimbangan asam basa dapat memicu masalah jantung dan penurunan tekanan darah yang berpotensi fatal. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan asam dan basa dalam tubuh. Yang pertama, konsentrasi ion hidrogen atau H positif. Yang kedua, konsentrasi ion bikarbonat atau HCO3 negatif. Ketiga, PCO2. Keempat, elektrolit seperti kalium, magnesium, kalsium, dan sodium. Yang kelima, gaya hidup seperti olahraga dan stres. Keseimbangan asam dan basa dalam tubuh sangat penting untuk proses metabolisme dan fungsi organ. Ginjal dan paru-paru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh. Kita masuk pada jenis-jenis keseimbangan asam basa. Yang pertama, asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik adalah kondisi ketika pH darah lebih rendah dari normal karena peningkatan asam dalam darah. Hal ini terjadi ketika paru-paru tidak dapat mengeluarkan semua karbon dioksida yang diproduksi oleh tubuh. Asidosis respiratorik dapat terjadi secara tiba-tiba atau secara akut atau berlangsung dalam jangka panjang atau kronis. Beberapa penyebab asidosis respiratorik antara lain penyakit paru-paru seperti asma, pneumonia berat, dan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, gangguan pada otak atau saraf seperti sindrom
Guillain-Barré atau amyotrophic lateral sclerosis atau ALS. Gangguan pada otot dada seperti skoliosis dan kyphosis. Penggunaan obat-obatan tertentu seperti opioid, obat penenang atau kombinasi obat golongan benzodiazepin dengan alkohol. Obesitas, sleep apnea, gejala asidosis respiratorik antara lain napas pendek dan cepat, lelah atau mengantuk, sakit kepala, gelisah, pusing, linglung, kejang. Asidosis respiratorik adalah kondisi yang serius dan bisa berakibat fatal. Jika mengalami gejala asidosis, segera lakukan pemeriksaan ke dokter. Yang kedua, asidosis metabolik. Asidosis metabolik adalah kondisi ketika terjadi penumpukan asam dalam darah dan jaringan tubuh sehingga penurunan pH darah. Kondisi ini dapat terjadi karena tubuh tidak menghasilkan cukup bikarbonat. Tubuh menghasilkan terlalu banyak asam. Ginjal tidak mampu mengeluarkan kelebihan asam melalui urin. Asidosis metabolik dapat menyerang siapa saja, namun umumnya menyerang orang yang mengalami gagal ginjal atau penyakit kronis. Gejala asidosis metabolik yang khas adalah sesak napas yang panjang dan dalam. Untuk mendiagnosis asidosis metabolik, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik dan bertanya tentang gejala yang dialami. Dokter juga akan melakukan tes laboratorium seperti tes analisa gas darah atau AGD dan tes panel metabolik dasar atau BMP. Asidosis metabolik dapat diatasi dengan terapi sodium bikarbonat intravena. Sodium bikarbonat adalah larutan penyangga yang dapat mencegah menetralkan efek dari asidosis metabolik. Berikutnya, alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik di mana kondisi ketika darah dalam keadaan basa, yaitu kadar bikarbonat dalam darah tinggi. Hal ini terjadi karena tubuh kehilangan terlalu banyak asam. Alkalosis dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti muntah berulang, konsumsi obat-obatan tertentu tanpa anjuran dokter seperti obat diuretik, aspirin, dan antasida, konsumsi alkohol berlebih, gangguan kelenjar adrenal, menelan zat bikarbonat seperti baking soda, dehidrasi, penderita penyakit ginjal. Alkalosis metabolik menyebabkan komplikasi yang tidak ditangani dengan tepat, maka prognosisnya tergantung pada kondisi dan menyebabkan alkalosis metabolik. Sedangkan alkalosis respiratorik adalah kondisi ketika darah tidak memiliki cukup karbon dioksida karena bernapas terlalu cepat. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti serangan panik, nyeri, penyakit paru-paru, kekurangan oksigen dalam darah, keracunan aspirin, demam tinggi, penyakit liver, mual, muntah, mati rasa di wajah, tangan dan kaki, tubuh terasa lemas, otot kejang, kram, atau berkedut, tremor, cepat marah. Untuk mengobati alkalosis respiratorik akan diberikan oksigen melalui masker oksigen. Selain itu,
Pasien juga akan diminta melakukan teknik pernapasan seperti bernapas dengan bibir mengerucut serta menarik dan menghembuskan nafas dari dan ke dalam kantong kertas. Untuk mencegah alkalosis respiratorik, kita dapat melakukan latihan pernapasan, olahraga fisik, tidur cukup setiap hari, minum air putih kira-kira 2 liter per hari, memperbanyak asupan buah dan sayuran yang mengandung kalium, membatasi minuman-minuman teh, kopi, dan soda. Untuk penata laksanaannya, kita masuk pada penata laksanaan. Kita masuk pada pemeriksaan diagnostik untuk gangguan keseimbangan asam basa. Yang pertama, analisa gas darah, di mana mengukur unsur-unsur yang mempengaruhi keseimbangan asam basa seperti pH darah, bikarbonat, dan saturasi oksigen. Sampel darah diambil dari pembuluh darah arteri di pergelangan tangan, lengan, atau selangkangan. Yang kedua, tes darah metabolik, mengukur kadar pH darah, gula darah, protein, kalsium, dan elektrolit. Sampel darah diambil dari pembuluh darah vena di tangan atau di lengan. Yang berikutnya, pemeriksaan paru-paru. Untuk pasien yang juga mengalami asidosis respiratorik, dokter dapat melakukan ronsen dada, tes fungsi paru, atau Betty box terapi. Yang berikutnya, tes urin. Tes urin di mana dokter dapat mengetahui perubahan kadar asam basa pada pasien melalui urin analisis, di mana keseimbangan asam basa yang tepat penting untuk tubuh agar proses metabolisme dan fungsi organ dapat berjalan secara optimal, di mana pH darah yang normal berada dalam kisaran 7,35 sampai dengan 7,45. pH yang kurang dari normal menandakan kandungan asam dalam tubuh lebih banyak, sedangkan pH yang lebih besar dari 7,45 menunjukkan kandungan basa dalam tubuh yang lebih banyak. Kita masuk pada penata laksanaan untuk keseimbangan asam basa tubuh, di mana untuk penata laksanaan sendiri tergantung pada jenis gangguan dan penyebabnya. Untuk asidosis, penata laksanaan asidosis difokuskan pada penanganan penyebabnya dan menyeimbangkan kadar asam basa di dalam tubuh. Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah memberikan insulin untuk mengontrol kadar gula darah, memberikan natrium bikarbonat untuk asidosis hiperkloremik, memberikan natrium sitrat untuk asidosis tubulus renalis, memberikan antibiotik, cairan infus atau oksigen untuk asidosis laktat, menangkal racun obat dalam darah menggunakan arang aktif. Sedangkan pada alkalosis, penata laksanaan alkalosis dapat dilakukan dengan memberikan cairan infus khusus untuk mengembalikan elektrolit dan cairan tubuh yang hilang, memberikan tablet kalium tambahan, terapi oksigen untuk alkalosis respiratorik, memberikan garam klorida untuk alkalosis metabolik yang responsif terhadap klorida, memberikan asam klorida atau prekursor asam klorida untuk
alkalemia parah. Selain itu, untuk mencegah alkalosis, kita dapat mengkonsumsi makanan yang sehat, lengkap, bergizi seimbang, dan mengonsumsi makanan yang tinggi kalium, minum air dalam jumlah yang cukup, membatasi konsumsi minuman berkafein, bersoda, dan beralkohol, berkonsultasi dengan dokter untuk mengurangi dosis obat-obatan yang digunakan. Demikian untuk penjelasan tentang keseimbangan asam basa serta faktor-faktor gangguan keseimbangan asam basa, jenis-jenis keseimbangan, penata laksanaan, serta hal-hal yang diperhatikan untuk mencegah dan mengatasi keseimbangan asam basa. Terima kasih. Semoga video saya saat ini bisa bermanfaat untuk kehidupan, meningkatkan derajat kesehatan kita sehari-hari. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.